pemirsa, hari ini saya ingin membahas tentang Kaisang, di mana Kaisang ini kalau beritanya yang dulu kan akan disandingkan dengan Kang Ridwan Kamil di DKI. Tapi kemudian sepertinya nggak jadi kabarnya dan Kaisang diarahkan sebagai calon gubernur di Jawa Tengah. Mari kita lihat prediksinya untuk Kaisang. Sukseskah dia mencalonkan dirinya di Jawa Tengah? Mari kita lihat di sini potensi ya, potensinya untuk Kaisang. Bagaimanakah prospekmu di pencalonan gubernur Jawa Tengah? Saya ada penglihatan. Sebenarnya untuk saat ini Kaisang masih belum waktunya untuk tampil di dunia politik. Nanti sekitar umur 45 atau 50 ke atas, dia memiliki pamor yang luar biasa dan akan memiliki banyak pengikut dan ada kesuksesan di situ. Ini kalau dari penglihatan saya bahwa gemilangnya Kaisang terkait dari karir di politiknya ada di mana di usia yang sudah matang, sekitar usia 45 ke atas. Akan ada pengikutnya yang banyak, juga akan ada berpotensi menang di kala-kala usia tersebut. Apakah itu membuat tidak menang nanti di Pilkada Jawa Tengah seandainya dia mencalonkan? Ya bisa menang kalau ada cawe-cawe. Kalau dari potensi dari Kaisang sendiri kayaknya masih sulit untuk mendongkrak. Tapi kalau ada dongkrak yang cawe-cawe, yang mensupport dari belakang dan lain sebagainya, kemungkinan menang itu masih ada. Ya, kalau ada yang cawe-cawe, catatannya di situ. Nah, mari kita lihat dari prediksi kartu tarotnya. Seandainya Kaisang mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Tengah, bagaimanakah potensinya, kemenangannya, prospeknya? Ada simbol perencanaan. Semuanya sudah direncanakan. Ya, perencanaan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk saat ini sebenarnya pamor dari Kaisang sulit untuk menang. Kalau untuk saat ini sebenarnya pamor dari Kaisang sulit untuk menang. Pamor dia akan muncul ketika usia 45 ke atas. Tapi kalau saat ini masih belum ada pamornya yang bisa mendongkrak namanya sebenarnya. Karena di sini ada simbol 4 cangkir. Jadi untuk suaranya saat ini masih belum menjanjikan sebenarnya kalau dia menang. Selanjutnya. Nah, ditambah lagi ada 5 koin. Kepercayaan dari masyarakat yang kurang terhadap Kaisang. Tapi di sini ada simbol seseorang yang membantu, mensupport dia, dilambangkan seseorang yang berbagi uang ini, bisa dikatakan berbagi perhatian, mensupport, membackup dia. Selanjutnya, ada simbol justice, tapi itu pun masih belum tentu bisa menang. Ada simbol justice, masih 50-50 kemenangannya di Pilkada Jawa Tengah nantinya. Nah, kita nggak tahu lawannya Kaisang di Jawa Tengah nanti siapa, serta wakilnya siapa, kita belum tahu. Cuman di sini Kaisang kalau ingin mencalonkan diri di Jawa Tengah harus kerja keras di sini karena kepercayaan dari masyarakat Jawa Tengah pada dia masih kurang. Ditambah lagi mungkin penggemar Kaisang untuk saat ini masih belum sebegitu banyak dibanding nanti kalau usianya sudah 45 tahun ke atas. Tapi ya begitu, ada simbol ini, simbol seseorang yang berbagi perhatian, yang ada kaitannya dengan justice, proses hukum. Nah, ada kaitannya apa dengan proses hukum ini? Apakah ada yang tersandra di sini sehingga mau nggak mau harus menjalankan Kaisang kah?
Ataukah ada cawe-cawe di masalah-masalah terkait hukum? Seperti saat Pilpres dulu, ada justice, soalnya di sini ada potensi hukum, di mana potensi hukum ini ada simbol seorang wanita menghadap justice. Ada support perhatian terhadap justice ini. Apakah nanti rivalnya Kaisang ini akan dikuyak-kuyak lagi, dioyak-oyak lagi terkait dari masa lalu, yang begini, yang berpotensi hukum? Nah, kita juga nggak tahu ya. Cuman di sini seperti itu sih lambangnya. Kalau secara pribadi, andai kata Kaisang menjalankan sebagai gubernur Jawa Tengah, itu masih kurang kuat. Makanya di sini ada simbol seseorang yang mensupport, yang menghadap simbol proses hukum, simbol justice. Nah, jadi rivalnya Kaisang ini harus benar-benar bersih loh ya, jangan ada celah-celah potensi dari masa lalu yang begini yang begitu. Karena di sini ada simbol ini loh, kulik-kulik masalah hukum, dikulik-kulik masalah hukum. Apakah ada kaitannya juga dengan seperti kasusnya Pohon Beringin yang ditebang? Ada kulik-kulik masalah hukum juga kan di situ. Nah, makanya di sini saya sarankan, apapun partainya yang mencalonkan dari kandidatnya, tolonglah backgroundnya harus bersih. Jangan sampai ada peluang untuk dikulik-kulik masalah hukum di sini ya. Nah, mari kita lihat. Apakah Kaisang bisa menang seandainya ada yang mensupport dari belakang? Ada the sun, matahari bersinar. Nah, ada the sun, kemungkinan masih bisa menang. Jika ada yang mensupport, jika ada yang turut campur, jika ada yang membackup, dan jika ada yang kulik-kulik masalah hukum. Nah, ini. Kemudian satu kartu. Ada 7 cangkir. Ini melambangkan ketika Kaisang ingin memenangkan, harus bisa fokus dalam perjuangan di sini. Fokus, karena di sini ada 7 cangkir. Untuk saat ini masih agak kurang fokus untuk mengangkat Kaisang di Jawa Tengah. Sekalipun perencanaan itu ada, masih kurang fokus di sini. Yang dilambangkan 7 cangkir ini. Keinginan untuk mengangkat Kaisang sebagai calon Jawa Tengah ada, tapi di sini masih memilih-milih di sini. Cuman Kaisang kalau dia mencalonkan diri juga ada potensi untuk menang. Walaupun tadi kalau dari penglihatan saya, Kaisang berpotensi sukses di ranah politik sekitar 45 tahun ke atas. Nah, kalau sekarang dipaksakan tentunya ya harus ada yang mendongkrak namanya. Harus ada yang mengangkat namanya. Ya. Satu kartu lagi. Yang pada akhirnya akan direncanakan di sini. Perencanaan. Teman-teman yang tadinya masih bimbang apakah mencalonkan Kaisang di Jawa Tengah, ternyata nantinya sepertinya ada tekad untuk mencalonkan Kaisang di Jawa Tengah. Dan ada potensi menang ketika ada yang mengangkat dia, mendongkrak dia, memfasilitasi dia. Tapi kalau dia sendiri yang mencalonkan diri tanpa ada backingan dari orang kuat, itu susah. Karena di sini ada 4 cangkir, di mana Kaisang masih belum cukup banyak dari pendukungnya. Juga ada yang masih belum yakin pada kemampuan Kaisang di sini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jika ingin Kaisang menang, partai yang mengusungnya harus bersedia mendongkrak atau bersedia membackup Kaisang dan lain sebagainya. Nah, itu baru nanti ada potensi menang. Tapi juga diwaspadai untuk rival-rivalnya Kaisang nanti yang mencalonkan di hati-hati calonnya, jangan sampai ada potensi hukum ya. Karena di sini ada justice yang dilakukan oleh seseorang. Ya, campur tangan, cawe-cawe
di kaitan masalah hukum. Jadi harus betul-betul bersih orangnya sehingga tidak ada peluang untuk menggoyak-goyak terkait masa lalunya yang bisa berakibat ke ranah hukum.